semuanya, perkenalkan nama saya Nika Cynthia Purnama Dewi dengan NIM 2511011020 dari kelas D semester 1. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia yang diampu oleh Bapak Wayan Eka Paramaarta, SPD MPD, dan Prof. Dr. Nyoman Dantes. Judul dari esai saya adalah Hakikat Pendidikan Ki Hajar Dewantara dan relevansinya terhadap peran guru bimbingan dan konseling di era pendidikan modern. Pendidikan merupakan proses fundamental dalam membentuk manusia seutuhnya. Tidak hanya dari aspek intelektual, tetapi juga karakter, moral, sosial, dan spiritual. Di Indonesia, pemikiran Ki Hajar Dewantara menduduki peringkat sentral dalam membangun filosofi pendidikan nasional. Gagasan beliau mengenai pendidikan sebagai proses menuntun kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya masih relevan hingga saat ini. Dalam konteks pendidikan modern, tantangan peserta didik semakin kompleks. Peserta didik tidak hanya dihadapkan oleh tantangan akademik, tetapi juga permasalahan pribadi, sosial, emosional, dan perubahan zaman. Oleh karena itu, peran guru bimbingan dan konseling sangat penting karena untuk mendampingi peserta didik dalam perkembangannya secara holistik. Hakikat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara sebagai proses menuntun kodrat anak. Ki Hajar Dewantara mendefinisikan pendidikan sebagai tuntutan hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya tuntutan ini adalah proses membantu dan membimbing anak-anak agar kodrat yang dimilikinya dapat berkembang secara optimal. Kodrat yang dimaksud adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan potensi, bakat, dan karakter alami yang dibawa sejak lahir. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan tuntunan dan dinamika sosial, budaya, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hakikat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara bukanlah memaksa anak untuk menjadi sesuatu yang dikehendaki pendidik, melainkan menuntun agar anak mampu berkembang sesuai potensi dirinya sendiri. Pendidik harus menghormati keunikan setiap individu, karena setiap anak memiliki jalan perkembangan yang berbeda. Oleh sebab itu, pendekatan pendidikan yang seragam dan menekan kebebasan anak bertentangan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Relevansi pemikiran ini dengan peran guru BK sangat kuat. Guru BK memiliki tugas utama untuk membantu peserta didik memahami diri, mengembangkan potensi, dan mengambil keputusan yang tepat bagi kehidupannya. Dalam layanan BK, guru tidak bertindak sebagai hakim atau pengendali, tetapi sebagai fasilitator perkembangannya. Guru BK menuntun peserta didik agar mampu mengenali kekuatan dan keterbatasannya, serta mengelola permasalahan pribadi, sosial, belajar, dan karir secara mandiri. Dalam perkembangan pribadi, guru BK membantu peserta didik membangun konsep diri positif, kecerdasan emosional, dan ketahanan mental. Dalam aspek sosial, guru BK menuntun peserta didik agar mampu berinteraksi secara sehat, menghargai perbedaan, dan beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. Dalam aspek akademik, guru BK berperan membantu peserta didik menemukan gaya belajar yang sesuai, mengelola stres akademik, serta merencanakan masa depan pendidikan dan karirnya. Dengan demikian, peran guru BK sangat sejalan dengan hakikat pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun kodrat anak agar berkembang secara optimal tanpa kehilangan jati dirinya. Makna ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tut huri handayani, serta implementasinya dalam layanan BK. Ki Hajar Dewantara merumuskan trilogi kepemimpinan pendidikan yang terkenal, yaitu ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tut huri handayani. Trilogi ini tidak hanya relevan bagi guru mata pelajaran, tetapi juga sangat penting bagi guru BK dalam menjalankan layanan bimbingan dan konseling. Ing ngarso sun tulodo berarti di depan memberi teladan. Seorang pendidik harus menjadi contoh dalam sikap, perilaku, dan nilai-nilai yang diajarkan. Dalam konteks BK, guru BK harus menjadi teladan dalam kejujuran, empati, tanggung jawab, kedisiplinan, dan etika profesional. Implementasinya dalam layanan BK terlihat dari sikap konselor yang menjaga kerahasiaan konseli, bersikap adil, tidak menghakimi, serta menunjukkan komunikasi yang santun dan empati. Peserta didik akan belajar dari keteladanan guru BK dalam menyelesaikan masalah secara dewasa dan beretika. Ing madya mangun karso berarti di tengah membangun kemauan. Guru berperan sebagai motivator yang berada di tengah-tengah peserta didik untuk membangkitkan semangat dan dorongan internal. Dalam konteks layanan BK, guru BK tidak bersikap otoriter, tetapi hadir bersama peserta didik sebagai pendamping yang aktif. Implementasi prinsip ini terlihat dalam layanan konseling individu maupun kelompok, di mana guru BK membantu peserta didik menggali potensi intrinsik, menetapkan tujuan hidup, dan mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. Guru BK mendorong peserta didik untuk berani mencoba, bangkit dari kegagalan, dan bertanggung jawab atas pilihan hidupnya. Tut huri handayani berarti di belakang memberi dorongan. Prinsip ini menekankan pentingnya memberi kepercayaan kepada peserta didik untuk berkembang secara mandiri. Dalam BK, guru tidak terus-menerus mengarahkan, tetapi memberi ruang bagi peserta didik untuk mengambil keputusan secara sendiri dengan pendampingan minimal. Implementasinya terlihat ketika guru BK membantu peserta didik menyusun rencana pengembangan diri atau karir, kemudian memberikan dukungan moral dan evaluasi tanpa mengambil alih keputusan peserta didik. Hal ini bertujuan menumbuhkan kemandirian dan rasa percaya diri. Guru BK sebagai pamong menurut Ki Hajar Dewantara.
Ki Hajar Dewantara menggunakan istilah pamong untuk menggambarkan peran pendidik. Pamong bukanlah penguasa, melainkan pengasuh dan pembimbing yang mendampingi anak dalam proses tumbuh kembangnya. Guru BK sebagai pamong berarti hadir untuk menjaga, melindungi, dan menuntun peserta didik agar mampu berkembang secara optimal. Sebagai pamong, guru BK harus memiliki sikap ulas asih, sabar, dan menghargai martabat peserta didik. Guru BK tidak memaksakan kehendak, tetapi membantu peserta didik menemukan jalan hidupnya sendiri. Nilai-nilai yang harus dimiliki antara lain empatik, keikhlasan, kejujuran, tanggung jawab, dan komitmen terhadap kesejahteraan peserta didik. Dari segi kompetensi, guru BK di era pendidikan modern harus memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Selain itu, guru BK dituntun memiliki literasi digital, kemampuan konseling, berbasis teknologi, serta pemahaman terhadap isu-isu kontemporer seperti kesehatan mental, perundungan, kecanduan gawai, dan krisis identitas remaja. Peran guru BK sebagai pamong sangat penting dalam menumbuhkan kemandirian peserta didik. Kemandirian tidak berarti dibiarkan tanpa bimbingan, tetapi didampingi dengan tepat hingga peserta didik mampu mengelola kehidupannya sendiri. Guru BK membantu peserta didik mengembangkan keterampilan, pengambilan keputusan, pengendalian diri, dan tanggung jawab sosial. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan sebagai proses menuntun kodrat anak memiliki relevansi yang sangat kuat dengan peran guru bimbingan dan konseling di sekolah. Guru BK berperan sebagai penuntun, pendamping, dan pamong yang membantu peserta didik berkembang secara pribadi, sosial, dan akademik. Trilogi pendidikan Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tut Huri Handayani menjadi landasan etis dan praktis dalam pelaksanaan layanan BK. Melalui keteladanan, motivasi, dan dorongan kemandirian, guru BK dapat menciptakan layanan yang humanis dan berpusat pada peserta didik. Sebagai pamong di era pendidikan modern, guru BK dituntut untuk terus mengembangkan sikap, nilai, dan kompetensi agar mampu menjawab tantangan zaman tanpa meninggalkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya menghasilkan peserta didik yang cerdas secara akademik, tetapi juga manusia yang merdeka, berkarakter, dan bertanggung jawab. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya memohon maaf jika banyak salah kata dan kekurangan. Saya tutup dengan terima kasih.